Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang identitas nasional. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan yang pertama ada Resti Latifah dengan NIM 78, yang kedua ada Petiami Dwi Kurnia dengan NIM 84, yang ketiga ada Febri Triananda dengan NIM 103, dengan dosen pengampu Pak Heri Usmanto SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian identitas nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Secara etimologis, identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, identity, yang berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seorang atau sesuatu, sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan, berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya ada Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian, sikap, dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau status, tetapi ada isinya, yakni nilai-nilai leluhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi, yaitu primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang bersifat nasional, bersifat buatan karena dibentuk, disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah mendapat identitas kesukabangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Yang B, ada faktor pembentuk identitas nasional. A. Faktor prodial. Faktor prodial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis, terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia.
Yang B ada faktor kondisional. Faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi bentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia serta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Yang C ada faktor sakral. Bangsa Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila. Tokoh pimpinan dari barat, tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam keberbedaan juga menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahan tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Selanjutnya ada D faktor sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Persepsi yang selama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Yang E faktor pembentuk persamaan turunan. Bahasa daerah, kesatuan politik, adat istiadat, dan tradisi atau persamaan agama. Akan tetapi teranglah bahwa tiada satupun di antara faktor-faktor ini bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya atau untuk merumuskan bahwa mereka harus seketurunan untuk merupakan suatu bangsa. Faktor-faktor objektif itu penting, namun unsur yang penting ialah kemauan bersama yang hidup nyata. Kemauan inilah yang kita namakan nasionalisme. Selanjutnya ada C pentingnya identitas nasional. Manusia Indonesia yang berkepentingan Pancasila memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul dan terpuji, bukanlah sebaliknya yakni kebangsaan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, keterbelakang dan tidak terpuji. Fungsi identitas nasional adalah untuk mempersatukan bangsa, digunakan sebagai panduan dan persatu agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Identitas nasional merupakan hal yang dinamis dan sangat dibutuhkan dan beberapa alasan tertentu. Alasan terbesar adalah keberagaman suku bangsa, tantangan zaman dan persaingan dunia internasional yang semakin ketat juga menjadi alasan mengapa diperlukan identitas. Selanjutnya ada D sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Identitas nasional terbagi menjadi dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder ialah identitas yang dibentuk atau dikonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka. Walaupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan, identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal.
Dalam kegiatan tersebut, terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bangsa, antar golongan, dan terus-menerus akhirnya menyatu, bervariasi, dan memperkokoh NKRI. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bangsa Indonesia menjadi bangsa nasional, atau bahasa negara lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada bendera negara Sang Merah Putih. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila, dan kata lain lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. 4. Ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Selanjutnya yang kelima ada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap keinginan untuk menjadi satu bangsa, itu bangsa Indonesia. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktis kehidupan bangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya semangat gotong royong, keputusan hukum, kebutuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan lintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme, yaitu luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangsa dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Yang 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Bangsa menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas Indonesia dengan caranya, bangsa Indonesia perlu didorong
agar menjadi bangsa yang beretos, kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercakup dalam Pancasila, sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Selanjutnya, pada hakikatnya semua unsur formal identitas nasional baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menjadi dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik dan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas. Yang F ada esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Individu Indonesia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga keutuhan hidupnya agar kehidupan dapat berlangsung sehingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Demikianlah pentingnya identitas dari berbagai individu Indonesia manusia. Urgensi identitas nasional yang pertama agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling mengerti, mutualisme, tidak ada separasi dalam kedudukan antar negara bangsa.